Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada, masih ketemu Mr. Slebor yang paling selebor di jagat maya. Nggak ada duanya, cuma atu-atunya ini orang yang paling selebor, ya kan? Yang para sadulur di sana jangan ikut-ikutan selebor, biarin cuman Mr. Slebor aja yang paling selebor. Ya. Para sadulur dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan YouTube Mr. Slebor, ya kan? Terima kasih. Nah, tapi pada kesempatan ini Mr. Slebor mau minta maaf, ya kan, kepada para sadulur yang pernah tersakiti, terjolimi, ataupun apa yang membuat para sadulur tidak membuat hati para sadulur tidak enak atau melukai hati sadulur. Mr. Slebor minta maaf dengan setulus hati. Mr. Slebor minta maaf yang sedalam-dalamnya buat para sadulur yang pernah merasa disakiti atau dijolimi oleh Mr. Slebor, dan buat para sadulur juga yang pernah menyakiti hati Mr. Slebor atau menjolimi Mr. Slebor. Mr. Slebor juga maafin kalian. Ini tanggalnya tanggal 5 Februari 2021. Kita maafin. Udah nggak usah ribut-ribut lagi, ya kan? Kalau kita ribut mulu, ntar bangsa kita nggak bersatu-satu. Kalau nggak bersatu-satu dijajah mulu nanti. Ya kan, kalau kitanya sibuk ribut, ya kan, emas hilang, timah hilang, semuanya hilang, kita nggak tahu. Ayo kita bersatu, karena Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Maka mengingat itu, mari kita bersatu para sadulur dimanapun Anda berada. Ya, para sadulur juga ucapan terima kasih buat kalian semua, ya kan, yang menyayangi Mr. Slebor, mengasihi, membimbing, membina, mengayomi, mendukung, ataupun apapun yang membuat Mr. Slebor merasa terlindungi. Terima kasih buat kalian. I love you full. I love you full. Kalian sangat luar biasa, ya kan? Tapi yang menyakiti hati Mr. Slebor, yang menghujat, menghina, mengucilkan apapun, kalian juga luar biasa. I love you full buat kalian juga, karena kalian semualah yang membuat Mr. Slebor sekuat ini, sekuat hari ini, dan berani-beranian ngomong di konten Mr. Slebor yang selebor. Para sadulur, ya kan, kalau kita melihat fenomena alam ini yang terjadi sekarang ini, banyaknya terjadi bencana alam di mana-mana. Ada banjir, ada gunung meletus, ada longsor. Oh, apalagi sekarang COVID-19, ya kan, yang sangat meresahkan. Bukan cuma di Indonesia tapi mendunia. Nah, sebenarnya ada apa sih? Apa yang terjadi? Ya kan, saat ini apa yang terjadi? Begitu banyaknya wabah penyakit, begitu banyaknya bencana alam di dunia ini yang terjadi, ya kan, apa yang sedang terjadi? Kita harus koreksi diri. Apakah kita sudah tidak lagi disayang sama Tuhan kita? Atau Tuhan sedang murka sama kita? Ya jelas mungkin. Semua kejadian-kejadian ini karena ada sebab dan akibatnya, ya kan? Ada sebab, pasti ada akibat. Akibatnya kebanyakan kitalah para sadulur, ya, pelaku-pelakunya, kitalah yang bertanggung jawab. Ya kan? Kenapa dunia ini ngamuk? Kenapa banjir? Kenapa ada gunung meletus? Ya kan, mungkin kita mengelolanya salah. Maka alam itu menyeimbangkan dirinya dengan cara mereka sendiri. Akhirnya sibuk dah diajab sama Tuhan, ya kan, sama pencipta kita. Padahal kan nggak begitu. Karena gelar dia adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti dia itu mengasihi dan menyayangi kita. Kalaupun kita terkena apa-apa, itu karena ulah kita sendiri. Itu yang Mr. Slebor tangkap. Bukan begitu para sadulur. Begitulah. Ayo dah. Ya deh ya. 2000 dah. Nah, hari ini Mr. Slebor mau tahu bicara, sebenarnya bukan ini sih, mengajak bagaimana caranya kita membuka cakrawala berpikir kita ini luas. Misalkan Mr. Slebor itu seneng bicara tentang kehidupan, ya kan. Nah, kalau bicara tentang kehidupan, ada pertanyaan pastinya. Kehidupan
Kalau bicara kehidupan, berarti kalau ditanya kenapa ada kehidupan, berarti jawabannya ada yang menghidupkan. Kan cuma begitu aja. Nah, kalau ditanya siapa yang menghidupkan, nah lo ini siapa yang menghidupkan? Pasti dong ada yang menghidupkan. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan ada yang menghidupkan, ya kita harus cari tahu siapa dulu yang menghidupkan. Karena banyak banget ini simpang siur yang menghidupkan ini A, B, C, D, C, ya kan. Padahal bebas-bebas aja sih, ya kan. Atau ada orang yang bilang yang maha menghidupkan itu atau adanya kehidupan ini adalah namanya Tuhan. Tuhan menurut orang Indonesia, kata orang Indonesia yang menghidupkan ini adalah Tuhan. Begitu kata orang Indonesia. Tapi ada suku di Indonesia itu namanya suku Sunda. Suku Sunda mungkin bilangnya yang menghidupkan itu adalah Gusti, ya kan? Gusti, Gusti Pangeran, Gusti, gitu. Nah, terus kalau misalkan orang Papua, beda lagi. Orang Papua itu bilangnya yang menghidupkan alam semesta ini atau yang menciptakan kehidupan itu adalah Teteh Manis. Bukan begitu orang Papua. Salam dari kota hujan orang Papua. Kita sadulur semuanya. Nah, kalau misalkan mungkin di daerah Medan ada yang menyebut yang menghidupkan itu adalah si Mulajadi Nabolon, atau orang luar negeri bilang bahwa yang menghidupkan itu adalah God, ya kan? Nah, begitu banyaknya penamaan yang ditempatkan kepada yang menghidupkan ini. Atau satu lagi, orang Arab bilang namanya Allah, ya kan? Itu kata orang Arab bahwa yang membuat kehidupan ini adalah Allah, ya kan? Begitu banyaknya penamaan tentang siapa dia atau siapa yang menghidupkan ini. Ada yang ngasih nama Allah, ada yang ngasih nama Tuhan, ada yang ngasih nama Gusti, God, Teh Manis dan sebagainya, ya kan? Tapi pertanyaannya yang harus dipertanyakan hari ini adalah siapa sebenarnya dia, ya kan? Karena kenapa harus kita pertanyakan siapa dia? Nah, ini pentingnya kenapa? Agar kita benar-benar tahu siapa itu yang menghidupkan atau siapa yang menciptakan kehidupan ini, ya kan? Kalau mau tahu yang menghidupkan itu Allah, ya tanya sama orang Arab. Karena bahasa Allah itu datangnya dari Arab, bukan begitu? Bukan dari Indonesia, bukan. Bahasa Allah adalah bahasanya orang Arab, saudara kita yang di Arab. Maka coba kita tanyakan, siapa itu yang namanya Allah? Tentunya sama orang Arab. Nah, pasti jawabannya cuma satu. Allah itu adalah pencipta. Itu menurut orang Arab. Nah, berarti kita tanya lagi dong. Menurut orang Indonesia namanya yang menciptakan kehidupan itu adalah Tuhan. Ya kita tanya orang Indonesia, siapa itu Tuhan? Benar nggak? Bener dong, harus bener dong. Ya. Maka kita tanyakan sama orang Indonesia siapa itu yang namanya Tuhan. Ya. Nah, ketika ditanyakan pasti jawabannya Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Kan begitu. Nah, kalau kita tanya lagi misalkan ke orang Sunda, siapa Gusti itu yang disebut Gusti itu? Pasti jawabnya merujuk kepada satu nama, ya kan, yaitu Sang Pencipta atau Pencipta. Tanyakan lagi sama orang Papua, siapa itu Teteh Manis? Jawabannya juga pasti sama, pasti Pencipta, ya kan? Tanyakan sama orang Barat yang bilang misalkan yang menghidupkan itu adalah God. Ditanya sama orang Barat, pasti ujungnya adalah dia pencipta. Begitu. Nah, jadi semua merujuk, satu kata merujuk kepada Sang Pencipta. Menyebutnya ada orang Arab bilang Allah, artinya pencipta. Orang Indonesia bilang Tuhan, artinya pencipta. Orang Sunda bilang Gusti, artinya pencipta. Orang Papua Teteh Manis, artinya Sang Pencipta. Nah, berarti arti dari semua nama ini merujuk pada satu kesepakatan kata, yaitu pencipta. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa artinya adalah
sama-sama sang pencipta, terus kenapa mesti pada ribut? Karena beda. Dia memanggilnya Tuhan, nggak bener. Dia memanggilnya Gusti, nggak bener. Dia itu manggilnya Teteh Manis, nggak bener. Dia nggak manggilnya Allah, dia nggak bener. Kan nggak begitu, ya kan? Tapi yang harus dicari adalah ujungnya dia adalah sang pencipta. Jadi begitu banyaknya nama-nama pencipta itu ditematkan oleh manusia-manusia yang memberikan satu edukasi atau memberikan satu penamaan kepada sang maha menghidupkan itu dengan sebutan A, B, C, D. Itu tidak masalah. Siapapun namanya yang keluar dari mulut mereka, yang penting ujungnya dia adalah sang pencipta. Maka ketika namanya siapa? Tuhan. Artinya siapa? Pencipta. Sama. Allah siapa? Artinya pencipta. Sama. Nggak usah ribut. Ini yang Gusti apa artinya? Pencipta. Sama. Nggak usah ribut. Ya kan? Cuman gara-gara nama aja ribut, ya kan? Bangsa ini rentan kalau ribut-ribut terus karena banyaknya agama, suku, dan pemahaman. Lah kalau urusan cuma nama aja masih ribut, ya kami Mr. Slebor. Padahal namanya juga udah Mr. Slebor, orang Slebor. Pendidikannya juga rendah. Pasti para sadulur di sana lebih mengerti. Jadi mohon para sadulur, ya kan, jangan pernah ribut lagi urusan nama. Yang penting bukan dari penamaan itu sendiri, yang penting siapa dia, ya kan. Nah, tadi kita sepakat bahwa yang namanya ABC itu adalah artinya sang pencipta. Ini luar biasa sekali. Dari banyaknya penamaan mengerucut pada satu nama, yaitu pencipta. Nah, ada pertanyaan lagi. Kenapa dia disebut sang pencipta? Kan cuma seperti itu aja. Kenapa dia disebut sang pencipta? Jawabannya apa menurut para sadulur di sana? Iya bener. Apa? Hah? Pasti para sadulur di sana bisa jawab. Kenapa dia dibilang sang pencipta? Karena dia ada yang diciptakan. Begitu. Kan cuma sesimpel itu jawabannya. Kenapa dia dibilang sang pencipta? Karena ada yang diciptakan. Hari ini ada yang bikin mobil, yang satu nggak bikin mobil. Yang pencipta yang mana? Yang pasti yang disebut pencipta itu yang bikin mobil, ya kan? Antiknya seperti itu. Nah, hari ini sang pencipta alam semesta, kenapa dia dibilang pencipta? Karena ada yang diciptakan. Kalau ditanya lagi, apa yang diciptakan? Yaitu alam semesta. Salah satunya adalah manusia, bagian daripada alam semesta itu sendiri. Bukan begitu? Begitu dong. Iya. Iya begitu. Itu menurut Mr. Slebor yang mau membuka cakrawala berpikir. Dan semoga para sadulur di sana yang lihat tayangan ini membuka cara berpikir sadulur juga, supaya jangan ribut mulu. Masalah nama ribut, masalah nama ribut. Gak penting itu nama-namanya, ya kan? Yang penting adalah artinya dia sang pencipta. Jadi apapun namanya disebutkan orang A, B, C, D, ketika dia adalah artinya pencipta, udah kita sama, nggak usah ribut. Gitu. Bineka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu. Sang pencipta itu cuma satu, nggak ada dua. Namanya banyak. Kan cuma begitu aja. Sang pencipta cuma satu, tapi banyak namanya. Di setiap negara, di setiap suku itu namanya banyak. Jadi nggak usah ribut lagi masalah itu, biarin. Yang penting artinya sang pencipta alam semesta. Nah, ini yang antiknya. Pertanyaannya, kalau sang pencipta, ya kan, kenapa dia disebut sang pencipta? Karena dia ini agak gagap sedikit nih ngomongnya Mr. Slebor nih. Agak demam-demam kamera. Biasa lagi belajar ngartis. Nah, sekarang kita tanya, ini antik disebut sang pencipta berarti karena ada yang dicipta. Apa yang dicipta? Yaitu alam semesta, dan salah satunya adalah manusia di dalamnya, bagian dari ciptaannya dia. Yang antik pertanyaannya, kalau sang pencipta kita kenal nggak sama yang diciptakan? Atau hari ini sebutlah yang diciptakan itu adalah manusia. Berarti sang pencipta ini menciptakan manusia, kenal nggak sang pencipta ini sama manusia itu yang dia ciptakan? Menurut sadulur bagaimana? Kenal nggak pencipta kita sama manusia?
atau sama yang dia ciptakan? Hah? Nggak kenal? Oh kenal. Iyalah pasti. Jawabannya pasti kenal, pasti tahu. Kenapa? Karena dia yang menciptakan manusia itu tadi. Itu sang pencipta pasti tahu apa yang diciptakan. Dia kenal sampai ke dalam-dalamnya. Dia kenal banget. Nah, tapi ini yang pertanyaan yang antik adalah, si manusia itu kenal tidak sang penciptanya? Kenapa? Iya. Tadi kalau sang pencipta itu kenal ya sama yang diciptakannya, atau yang disebut taruhlah manusia gitu kan, atau yang pencipta itu diwakili dengan nama Tuhan ya kan. Tuhan ini pasti kenal manusia karena manusia itu adalah bagian yang diciptakan, dia pasti kenal. Hari ini pertanyaannya adalah, bagaimana manusia kenal sama penciptanya? Nah loh, ini yang jadi pertanyaan. Apakah kenal cuma sebatas penamaan? Kalau cuma sebatas penamaan, kasihan deh. Karena pencipta itu namanya banyak. Ya kan, dari zaman Nabi Adam sampai zaman nabi-nabi yang kesini ya kan, itu namanya banyak sekali. Tapi esensinya bukan di penamaan itu, tapi siapa dia. Kan cuma seperti itu aja. Ya yeah. Nah, jadi balik lagi. Ya kan, bagaimana tadi si pencipta ini kenal sama yang diciptakannya, dan sudah pasti. Sekarang masalahnya, yang diciptakan kenal nggak sama penciptanya? Kenapa? Hah? Iya. Nggak kenal katanya. Kata sebelah saya, kameramen saya, banyaknya nggak kenal ya kan. Nah, sekarang masalahnya gini, kalau tidak kenal, bagaimana? Ya kan, bagaimana kita bisa mengklaim si yang menciptakan hidup ini si A, si B, si C? Lah, kita sendiri kagak kenal siapa dia. Kenalin dong, kenalan dulu. Kan begitu. Siapa pencipta alam semesta itu? Ya, kalau nggak kenal, cari tahu dong siapa dia. Jangan cuman pokoknya mah namanya si ini kuku aja dari dulu, namanya si ini, namanya si itu. Ya biarin aja namanya siapa kek, yang penting ujungnya dia pencipta alam semesta, semua bener gitu. Nah yang antik tadi bisik-bisik tuh kameramen saya sebelah, katanya banyak yang nggak tahu bagaimana si yang dicipta ini kenal Tuhannya ya kan. Nggak pada tahu. Tapi kalau Tuhan kenal sama yang diciptainnya, ini agak belepetan sih ngomongnya. Nggak apa-apa deh ya. Para sadulur kalau ngomongnya belepetan ya, anggap aja saya nervous dengan para sadulur yang lagi nonton di sana, karena saya yakin yang nonton tayangan ini pasti orangnya berpendidikan, wawasannya luas, cakrawala berpikirnya luar biasa. Jadi kalau para sadulur melihat Mr. Slebor ngomongnya belepetan ya, mohon maaf aja ya, mohon dimaafkan gitu. Nah, sekarang yang antik, bagaimana si yang dicipta ini mengenal siapa sih yang pencipta itu? Ya kan mudah sekali jawabannya. Menurut para sadulur gimana? Ibadah, iya betul ibadah. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu dianya siapa, nggak kenal dulu, kan harus kenal dulu. Menjalankan perintah dan menjalankan larangan. Perintahnya yang mana? Larangannya yang mana? Oh, jadi begini sadulur. Manusia itu nggak bakal bisa menjalankan perintah dan larangan si pencipta tadi kalau manusia itu tidak ketemu dulu sang penciptanya. Kan begitu, kayak kita misalkan mau kerja. Kita kerja itu harus ngelamar. Ketika kita ngelamar, ya kan, maka kita mau kerja di satu instansi, maka kita harus mencari instansi itu di mana. Kalau tidak ketemu instansi itu di mana, alamatnya tidak tahu di mana, ya gimana kita bisa melamar sebagai pekerja dia? Gitu nggak? Nah kan si pencipta ini adalah tuan dari segala tuan di kehidupan alam semesta ini. Nah
Kalau dia Tuhan dari kehidupan di alam semesta ini, berarti kita adalah hamba-hambanya dia. Berarti tugasnya memang benar tuh kata yang tadi bilang saya dulu di sana. Tugas kita adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tapi bagaimana kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya kalau Sang Pencipta itu tidak bisa diketemukan dulu? Satu hal yang mustahil kita bisa tahu perintah dan larangannya, barangnya aja nggak ketemu di mana. Kan cuma seperti itu. Nah, yang harus di ini adalah dianya harus ketemu. Pencipta harus ketemu. Apapun ceritanya harus ketemu. Kalau nggak ketemu, lah kagak bakal tahu, kagak bakal ngerti. Jadi gini nih, Mr. Slebor masih pengen ketawa terus kadang-kadang. Kadang-kadang soalnya Mr. Slebor suka diskusi sama orang yang lebih paham juga sebenarnya. Nah, balik lagi. Bagaimana yang dicipta itu kenal sama Sang Pencipta? Ya itu mudah sekali, kenalilah apa yang dia cipta. Ya, sudah cukup apa yang dicipta. Apa yang dicipta oleh Pencipta yaitu alam dan manusia salah satunya. Kan cuman begitu, kenalilah alam dan kenalilah manusia. Tapi apakah orang mengenal alam dan mengenal manusia sudah kenal Penciptanya? Lah, belum tentu. Karena hari ini banyak yang orang merasa dirinya kenal sama Sang Pencipta, tapi kerjaannya ngerusak alam, ya kan, ngerusak manusia. Apakah yang seperti itu bisa dikatakan kenal sama Sang Penciptanya? Kenapa? Iyalah belum, coy, belum. Kalau dia masih ngerusak alam, masih ngerusak manusia, ya kan, dia tuh cuman hoak, ngaku-ngaku kenal Penciptanya. Yang kenal Penciptanya pasti kerjaannya merawat alam dan merawat manusia. Kan secara simpelnya itu aja. Iya. Nah, bagaimana? Ya kan, cara tadi ada yang bilang tuh di samping Mr. Slebor, kameramennya bilang gitu. Banyak yang nggak tahu gimana cara cari Sang Penciptanya. Sebenarnya mudah sekali. Misalkan orang Islam, patokan orang Islam itu apa? Oh, Al-Quran. Atau kita tanya lagi, patokan orang Kristen itu apa? Oh, Bible atau Injil, ya kan. Oh, atau patokan agama lain, patokannya apa? Ternyata adalah kitab-kitab dia, yang dibilang kitab suci mereka. Kan cuman begitu. Nah, saya mau tanyakan, apa isi kitab suci itu? Ya kan, ya buat agama apa aja bebas. Apa kitab suci? Isi dari kitab suci itu. Ayo. Itu luar biasa tuh. Pasti para sadul di sana ada yang udah ada, nah tuh kan ada yang jawab tuh. Kitab suci itu kenapa? Iya. Betul itu. Kitab suci itu isinya adalah firman-firman Tuhan, atau firman-firman Allah, atau firman-firman Gusti, atau firman-firman Teteh Manis, atau siapapun namanya, ya kan. Pencipta itu berfirman di dalam kitab-kitab suci, ya kan. Nah, firman sama nggak artinya dengan perkataan? Ya, firman itu artinya sama nggak dengan perkataan? Kenapa? Iya, itu dia, sama. Firman adalah sama dengan perkataannya Sang Pencipta itu tadi, gitu nggak? Jadi ketika kita lagi baca kitab sucinya si Pencipta tadi, berarti kita lagi ngapain? Iya, benar, berarti Sang Pencipta kita lagi bicara sama kita lewat firman-firman dia. Kan cuma begitu aja. Jadi untuk mencari Sang Pencipta kita di mana? Iya. Mencari Sang Pencipta kita adanya di kitab-kitab suci, ya kan. Apapun namanya terserah, ya kan. Apapun labelnya terserah. Tapi dia punya ciri khusus.
firman-firman Sang Pencipta itu sifatnya adalah menghidupkan, bukan mematikan. Gitu. Jadi kalau misalkan ajaran di kitab suci ini mematikan, kok jadi hidup saya merasa mati ya? Berarti kitab itu salah. Karena yang disebut perkataan-perkataan Sang Pencipta atau firman-firman Pencipta itu pasti menghidupkan, karena dia adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan untuk mematikan, ya kan? Jadi sekali lagi, apapun namanya kitab suci itu enggak masalah. Yang penting cirinya, yang kamu baca kitabnya menghidupkan atau mematikan. Karena ciri kitab hidup Sang Pencipta itu adalah menghidupkan. Begitu para sadulur. Tapi bukan berarti Sang Pencipta itu adalah kitab suci, bukan. Hati-hati nih, tipis-tipis anget ya kan, tipis-tipis sedap. Jadi tadi balik lagi, ya kan, bahwa Sang Pencipta itu bukan kitab suci, tapi ucapan Sang Pencipta itu ada di kitab-kitab suci. Maka kenalilah ciri kitab suci itu, yaitu yang menghidupkan. Kalau kitab sucinya mematikan, nggak usah dibaca lagi, mendingan. Ngapain percuma? Berarti bukan kitab apaan sih? Bukan perkataannya Pencipta itu tadi kalau mematikan. Begitu para sadulur. Jadi nggak usah pada fanatik. Bangsa kita ini bangsa kaya, ya kan? Bangsa kita ini bangsa kaya, tapi dimiskinkan. Menurut proklamator Indonesia, Bung Karno, bangsa Indonesia ini tidak miskin, tapi bangsa ini dimiskinkan. Oleh apa? Oleh sebuah sistem. Sistem apa? Ya sistem penjajahan. Penjajahan tuh banyak. Sistem doktrinisasi itu penjajahan mindset. Banyak. Hari ini udah bukan senjata lagi nih yang main nih, ya kan? Ya kan, pakai doktrin, dogma, ya kan, ya. Dan yang paling gampang, ya kan, untuk memecah belah datangnya dari sara, gitu kan, dari suku, agama, ras, golongan. Itu yang bisa ngehancurin, itu masuknya di situ. Nah kalau kita tidak jeli, ya kan, kitanya ribut mulu, disusupi dari ajaran agamanya yang nggak bener, akhirnya kita ribut. Disusupi dari kebudayaannya yang nggak bener, akhirnya kita ribut mulu. Disusupi dari macem-macem, ya kan. Oh, doktrin ini yang paling hebat, ini doktrinisasi. Kayak seperti ini, bangsa Indonesia terdoktrin dengan sekolah biar pinter, nanti kalau udah pinter nyari kerja gampang. Nah ini kan satu doktrin. Coba deh para sadulur pikirin di sana, buat orang tua juga pikirin. Jangan pernah berbicara seperti itu lagi. Kalau anak mau disekolahin biar dia pinter, biar dia bisa membuka lapangan kerjaan untuk dirinya, bahkan buat yang lain juga dong. Ya kan, kalau disekolahin buat pinter terus buat jadi pekerja, ya itu namanya dididik mental bangsa ini menjadi babu. Kan cuman begitu doang. Ya kan, sadar apa kita? Ayo dong sadar. Kalau nggak sadar, aduh, bangsa ini nih luar biasa. Katanya bangsa ini dulu dijajah 350 tahun. Harusnya sebagai bangsa yang dijajah, ini bangsa ini udah miskin. Tapi sampai hari ini timah, emas, perak masih dikeruk-kerukin, rempah-rempah pada ngalir ke sana. Bangsa ini nggak miskin-miskin. Kenapa? Nah itu dia jawabannya, bangsa ini super kaya. Sampai dijajah dengan doktrin, dengan penjajahan fisik, dengan penjajahan apa, nggak miskin-miskin nih. Harusnya kita yang muter-muter tuh di sana, bukan mereka. Ya kan? Kita dong gantian. Orang kita bangsanya yang kaya, ya kan? Kita malah jadi bangsa, jadi babu di negara sendiri. Kan ini ngaco. Begitu para sadulur. Jadi jangan pada ngaco, makanya ayo bersatu. Urusan siapa dia, siapa Sang Pencipta, ya kan, urusan namanya siapa kek, ininya siapa kek, udah biarin aja. Yang penting judulnya satu, dia adalah Sang Pencipta, ya kan. Jadi mau namanya siapa, oh udah sama. Namanya siapa, Tuhan, artinya siapa, Sang Pencipta, sama. Kita toh salaman, gak usah ribut.
Kan gitu ya kan, yang ujungnya yang penting dia pencipta alam semesta. Ngerti nggak nih sadulur? Ya kan? Ngerti? Aduh syukur deh. Kalau nggak ngerti, ya nanya sama Mr. Slebor. Padahal Mr. Slebor cuma pura-pura ngerti. Tapi kalau sadulur di sana lebih ngerti dari Mr. Slebor, coba kasih tahu Mr. Slebor supaya Mr. Slebor lebih ngerti. Ya, gitu aja para sadulur. Ini sebenarnya masih mau ngomong-ngomong nih Mr. Slebor, tapi cuaca nih hujan nih. Karena memang sekarang lagi musim hujan. Jadi kayak Mr. Slebor harus pamit undur, harus pamit dari para sadulur dimanapun Anda berada. Pokoknya jangan ribut, tetap bersatu ya. Bersatu, bersatu, bersatu. Sampurasun para sadulur. Wah, sampurasun. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.